Selamat pagi, nama saya Dr. Andri Kotobing, MK Kardio, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Saya sudah mengajar di kedokteran Unpri selama 7 tahun dan bidang pembelajaran saya adalah di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah yang meliputi mengenai penyakit jantung koroner, gagal jantung, penyakit-penyakit katup jantung, penyakit irama jantung atau aritmia, metode pemeriksaan jantung seperti EKG, dan mengenai cardiac arrest. Nah, capaian pembelajaran saya di dalam pengajaran saya adalah bagaimana agar mahasiswa dapat memahami apa itu penyakit-penyakit jantung, apa metode pemeriksaan yang dapat dilakukan, pemeriksaan-pemeriksaan fisik apa yang sebaiknya dilakukan pada saat menangani pasien-pasien penyakit jantung, hingga bagaimana mendiagnosis penyakit jantung yang sering dijumpai dalam praktik kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah metode yang terstruktur dan sistematis kepada mahasiswa, di mana saya memberikan kuliah dan juga memberikan case-based discussion, di mana kita memberikan kasus-kasus yang sering kita jumpai dalam praktik kehidupan sehari-hari dan mencoba untuk merangsang pengetahuan mahasiswa apa yang kira-kira dilakukan mahasiswa dalam pemeriksaan, dalam metode diagnosis, dan juga dalam evaluasi penyakit jantung yang biasa dijumpai. Berikut saya menampilkan pernyataan diri dosen di dalam bidang pengajaran. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan ada kuliah mengenai cardiac arrest. Ya. Jadi cardiac arrest mungkin beberapa dari mahasiswa yang sudah tahu cardiac arrest itu artinya adalah keadaan henti jantung. Ya. Jadi ini adalah sebenarnya sesuatu yang sangat sering kita jumpai, apalagi nanti kalau kita berpraktisi sebagai dokter baik di IGD, di ICU, di ruangan cardiac arrest itu akan sangat sering kita jumpa kasus-kasus seperti ini. Ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan cardiac arrest? Ya. Seperti yang sudah saya bilang, cardiac arrest itu adalah keadaan henti jantung. Ya. Cardiac arrest itu adalah bagaimana suatu keadaan tiba-tiba terjadi keadaan henti jantung pada pasien-pasien atau orang-orang yang sebelumnya memiliki riwayat daripada penyakit jantung. Ada orang yang memang sudah diketahui memiliki riwayat penyakit jantung, itu mungkin lebih mudah kita mengetahui kalau ini memang cardiac arrest. Ada memang orang yang mungkin di rumah sakit sebelumnya tidak ada riwayat, jadi kita nggak akan tahu ini punya riwayat penyakit jantung ada atau tidak. Jadi terjadi keadaan henti jantung, tiba-tiba pasien kolaps, pasien pingsan, bisa pada saat di depan kita ataupun pada saat kita tidak lihat. Ya, itu biasanya kita jumpai pada pasien-pasien dengan sudah ada riwayat penyakit jantung. Nah, seringkali waktu dan bagaimana cara pengertiannya juga kita tidak tahu. Jadi unexpected. Jadi sama-sama kita ini sama-sama tidak tahu, jadi juga di depan kita pasien itu tiba-tiba kolaps. Terjadi tiba-tiba setelah adanya gejala. Biasanya ada gejala-gejala awal, gejala penyertaan yang mengawali sebelum pasien tiba-tiba kolaps dan terjadi cardiac arrest. Tanda-tandanya adalah sudden loss of responsiveness. Jadi terjadi penurunan kesadaran secara tiba-tiba diikuti dengan pasien itu kolaps. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat penyebab daripada cardiac arrest itu ada dua, ya. Yang paling besar. Jadi kategorinya itu adalah kita lihat pasien-pasien dengan cardiac arrest. Yang pertama adalah shock rhythm dan shock rhythm. Jadi ini semua bisa kita dapatkan pada saat kita melakukan EKG pada pasien. Shock rhythm adalah irama EKG yang pada saat cardiac arrest itu cocok untuk kita lakukan DC shock, ya, DC shock kejut jantung. Tapi ada juga irama yang tidak cocok untuk dilakukan shock. Jadi nggak semua pasien yang kolaps oleh karena keadaan cardiac arrest itu cocok untuk dilakukan DC shock. Jadi ada dua, kita lihat di situ, ya. Shock rhythm adalah irama dengan pulsus ventricular tachycardia. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana irama VT, ventricular tachycardia, tapi ini harus yang pulsus. Jadi pada saat kita raba nadinya nggak ada. Karena irama VT itu ada dua, pada saat ada raba nadi karotis ada yang pada saat ada raba nadi karotisnya nggak ada. Yang kedua VF, ventricular fibrillation. VF ini udah pasti nggak ada, udah pasti nggak ada nadi karotis, berbeda dengan VT. Nah, yang kedua adalah unshocked rhythm. Ini adalah yang tidak cocok untuk dilakukan DC shock.
Irama itu adalah asystole atau PEG itu adalah pulse electrical activity. Yang pertama kita bicarakan mengenai VT seperti yang saya sudah bilang, ada yang dengan nadi, ada yang tanpa nadi. Oke, yang tanpa nadi itu yang kita sebut dengan KMS, harus DC shock. Tapi kalau yang ada nadi with pulse itu pun ada dua, ada yang stable, ada yang unstable. Stable itu dalam artian apa? Pasien itu mengalami VT, tapi pasien itu tampak stabil. Hanya irama EKG-nya saja VT, tensinya bagus, gejalanya belum mungkin ringan, ya, pasiennya tidak ada sesak napas berat, itu kita katakan dengan stabil. Itu cukup kita berikan obat. Tidak perlu harus pakai mesin-mesin, harus di DC shock dan segala macam. Nah yang kedua unstable. Unstable itu pasien VT, nadinya ada, pasien itu mengalami sesak napas, dia mengalami nyeri dada, rasa tidak nyaman, pasien itu berikan ini, itu yang kita sebut dengan unstable. Ya, kalau unstable kita pakai kardioversi. Kardioversi adalah irama, kardioversi itu adalah bagaimana cara kita menangani pasien juga menggunakan DC shock, tapi dengan modus DC shock yang berbeda dan voltasenya juga berbeda. Oke, tapi kardioversi itu juga menggunakan alat DC shock. Nah, kalau kita lihat yang atas adalah irama ventricular tachycardia, yang bawah adalah ventricular fibrillasi. Kalau kita lihat dua-duanya ini sudah sama seperti gambar rumput ya. Jadi sudah tidak seperti gambar EKG yang memang kita biasanya lihat dari bacaan mesin ya. Gelombang EKG-nya lebar-lebar ya. Itu huruf juga seperti huruf M aja dia ya. Nah, apa bedanya yang atas dan yang bawah? Yang atas ini ventricular tachycardia, itu dia iramanya masih regular. Ya. Berbeda dengan ventricular fibrillasi ya, iramanya sudah tidak irregular lagi melalui bacaan EKG. Karena kalau VF itu kalau ada apa sudah pasti tidak ada, sudah tidak ada lagi ya. Nah itu bedanya regular yang atas dan tiras kompres yang lebar sama-sama lebar, cuma yang atas regular yang bawah irregular, itu bedanya ya. Nah lalu kita lihat ada yang disebut dengan pulseless electrical activity ya. Kalau ada terjemahan ada aktivitas listrik apabila kita lakukan EKG yang di atas. Tapi apabila ada nadi yang tak ada, itu namanya PEG. Ya, kalau yang bawah itu asistol, dia sudah flat aja, sudah pasti tidak ada nadi. Ya, kalau yang khusus electrical activity seolah-olah dia ada, jadi dia seperti ini. Ini macam tapi ada apa yang harus ada? Pasti kita sadar. Ya, dua-dua irama ini adalah irama yang kita sebut dengan unshock delivery. Jadi memang ini tidak cocok lagi di shock. Ini pasiennya hanya di NJP saja, kita kasih obat NJP terus kita kasih obat ini sudah tidak cocok, kita lakukan DC shock. Ya, kalau Anda harus pahami DC shock itu adalah alat listrik ya. Itu gunanya untuk meriset. Kalau Anda misalnya punya sertifikat mesin yang Anda tahu itu gunanya untuk meriset. Jadi ketika terjadi sesuatu itu macet atau trouble dari riset dari nol. Jadi menolkan. Jadi kalau saya irama tadi Anda lihat seperti VT itu irama kebanyakan kan? Anda nolkan maka kita harapkan dia kembali ke irama normal. Tapi kalau udah yang ini pulseless electrical activity itu memang nol, tidak ada lagi yang nol. Jadi ini sudah tidak cocok dilakukan DC shock. Tidak ada gunanya di reset, hanya kasih obat aja. Oke. Nah, lalu kita lihat di sini dari EKG kita sudah lihat ini yang shockable atau yang unshockable. Kalau shockable ya sudah ini DC shock pengobatan. Kalau unshockable ada CPR, ya CPR itu sambil kita memberikan denyut jantung kita berikan juga obat. Misalnya kita kasih adrenalin, ya. Nah, kalau kita lihat ini kalau Anda mungkin pembagian tempat umum, ada supermarket, ada mall, ada juga taman bermain, ada juga di airport. Ada alat yang kita sebut dengan AED, Automated External Defibrillator. Jadi itu adalah alat DC shock yang memang disediakan di tempat umum. Kalau kita ketemu seseorang dengan kardiak arrest tiba-tiba, ya, jadi kita bisa jumpai dia sama seperti alat pemadam kebakaran ya. Semprot dia di tempat umum ada disediakan. Di luar negeri juga saya rasa hampir di setiap taman ya, orang bisa melakukan kegiatan outdoor itu ada disediakan.
sekarang kita bicara mengenai RJP, resusitasi jantung dan paru. Apa gunanya? RJP itu adalah Anda membuat suatu artificial circulation. Jadi Anda membuat suatu sirkulasi buatan dengan cara memberikan pijat jantung kepada pasien, pijat jantung atau dipompa. Ya, itu kan seperti Anda menekan daripada jantungnya sehingga menghasilkan kontraksi yang buatan artificial. Jadi sirkulasi sistemik ke seluruh tubuhnya ada, dan kita harapkan sirkulasi ke paru juga ada. Ya, Anda membuat suatu mekanisme buatan. Teknik RJP itu seperti apa? Jadi secara eksperimental kita menekankan sternum itu di bagian tengah, ya, tulang di bagian sentral dan pada toraks itu kita sebut dengan tulang sternum. Jadi intermittent itu adalah jadi tidak dia cepat-cepat tapi tidak ritmis, ya. Jadi Anda tekan perlahan sampai dalam, Anda biarkan seperti Anda membuat artificial contraction, kan. Jadi jangan Anda tekan terus, tekan seperti jantung yang berkontraksi. Nah, Anda membuat artificial circulation. Ketika toraks ditekan, maka tekanan intratorakal meningkat dan akan keluar dari jantung. Ketika Anda lepas, maka tekanan intratorakal yang menurun, darah akan masuk ke jantung. Jadi seperti itulah sirkulasinya, ya. Cycle itu pompa lepas. Kira-kira seperti ini, ya. Anda lihat posisinya itu ada di tulang sternum, tangan dikepalkan seperti itu, satu tangan di atas tangan yang lainnya, ya, memberikan pressure. Jadi kalau kita lihat di sini yang memberikan tekanan ke dinding dari pasien itu bukan kekuatan tangan si penolong, tetapi adalah berat badannya. Jadi ketika Anda melakukan pijat jantung itu, dia pijat jantung itu nggak boleh tangannya sampai berbalik, kalau itu berarti tangannya harus lurus dan badannya dijatuhkan. Jadi berat badan dia yang menghasilkan daya untuk melakukan pijat jantung. Jadi bukan tekan seperti ini. Kalau Anda melihat orang melakukan RJP, tangannya sikunya berikat ke tangan, berarti dia menggunakan tangannya. Rasionya 30/2, jadi Anda memberikan 30 pijat jantung dan 2 kali Anda berikan ventilasi. Jadi 1, 2, 3 sampai 30 kasih nafas. 1, 2, masuk lagi 1, 2, 3 sampai 30. Jadi jangan Anda cuma hanya memberikan pijat jantung, tapi tidak memberikan nafas, ya, karena harus ada sirkulasi, itu harus ada pompa dan juga ventilasi, ya. Nah, ini adalah algoritma, ya. Nanti Anda bisa baca kira-kira secara lengkapnya. Jadi kalau kita ketemu pasien dengan KDRS, yang pertama adalah pasti spasifika, ya. Karena alat daripada isi shock atau apapun itu kan nggak langsung jadi. Jadi kita melihat pasien kolaps, yang Anda lakukan adalah RJP dulu, ya. Dilakukan RJP, baru kita minta pertolongan, ya. Pertolongan ada dari orang-orang lain untuk membawakan alat, ya. Jadi kita sudah pasti nggak bisa langsung ready alat itu, sementara orang lain datang menolong, kita lakukan RJP, ya. Baru dari situ kita bisa menentukan shockable atau unshockable setelah mesin membaca. Kalau unshockable, kita cukup kasih berkanan dan juga tetap lanjutkan RJP. Tapi kalau shockable, kita harus kasih DC shock dari alat yang dibawa. Tapi apapun ceritanya, kita harus cover help, karena Anda tak boleh melakukan sendiri. Ada DC shock, Anda harus undang orang lain buat membantu. Oke. Nah, ini dia, CPR quality itu sangat penting, ya. Jadi kalau Anda melakukan pertolongan sama orang, Anda melakukan pijat jantung, nggak ada, ya udah berarti yang datang aku nolong. Anda harus melakukan RJP yang berkualitas sambil menunggu pertolongan selanjutnya, ya. Jadi dibilang prinsipnya harus push up and pass, ya. Anda mendorong ke bawah sampai ke bagian kedalaman 5 sampai 6 cm. Jadi yang ini aja. Oke, 5 sampai 6 cm. Anda bisa estimasi
dadanya kembali elastik dan baru Anda mulai lagi. Minimas interruption in compression. Jadi ketika Anda melakukan pijat jantung, jangan ada distraction dari orang-orang. Kamu berdua, kamu tolong tiba-tiba, nanti dulu, gitu. Oke, jadi fokus dengan apa yang Anda kerjakan. Nah, minimas interruption. Nah, selalu ingat ya, hasilnya 30/2, oke? Dan juga obat-obat apa yang bisa diberikan pada keadaan cardiac arrest. Kita bisa kasih epinefrin, kita bisa kasih yang dosisnya itu. Nanti kalau Anda sudah masuk dalam paniteraan klinik atau koas, ya, di bagian-bagian mana di ICU, ya Anda akan semakin biasa menggunakan epinefrin, karena sudah pasti kita dalam frontliner kalau pasien itu cardiac arrest. Ya, advance airway ini biasanya pada setting sudah di rumah sakit, berikan intubasi, ya, masuk EDP dan sebagainya. Oke, sampai sini ada mungkin yang kira-kira mau bertanya? Ada? Kira-kira kalau ada? Ya, silakan. Jadi dari pembahasan yang dokter ajar ini kan dokter bilang kalau tanda-tanda awalnya itu kesadaran tiba-tiba. Ada nggak manifestasi klinis awal atau gejala awal yang menunjukkan atau menawari bahwa pasien itu mengalami cardiac arrest? Oke. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Jadi seringkali memang yang kita jumpai itu pada saat cardiac arrest kita benar-benar unexpected. Jadi pasien kita bawa pingsan. Ya, tapi ada juga pasien yang memang dia lagi dalam perawatan kita, saat kita memberikan obat, waktu kita melakukan pertolongan pada pasien itu ada gejala awal sebelum pasien itu cardiac arrest. Kadang dia merasa di dada, kadang-kadang dia merasa pandangannya kabur, dia tiba-tiba merasa loyo. Ya, ada yang pasien itu mengalami kejang. Dia diawali dengan kejang, tiba-tiba pada saat ada lebih lama berubah menjadi VT-TPF. Ya, semakin cepat Anda bereaksi terhadap keadaan cardiac arrest yang ada di depan mata Anda, maka akan semakin besar kemungkinan pasien itu kembali istilahnya lost G, ya, rhythm of spontaneous circulation, bukan kembali ke normal tetapi lepas dari cardiac arrest. Jadi kalau Anda nggak paham ini pasien cardiac arrest, Anda biarkan nggak ada EKG, ibu Anda mencari pertolongan dan panik, maka semakin kecil kemungkinan pasien itu akan selamat dan kembali. Semakin cepat Anda witness kok langsung di depan pasien kolap, Anda langsung EKG, minta tolong, decision semakin cepat, besar kemungkinan pasien itu akan kembali dari cardiac arrest. Oke. Ini kita sebut dengan rhythm of spontaneous circulation, ya, tekanan darah dan nadinya itu kembali, ya. Dan apabila Anda lakukan pemeriksaan saturasi, dia biasanya perlahan-lahan mulai naik, ya, 78, 5, 90, 96%, ya. Pasangan kita kalau saturasi bagus harus di atas 92. Oke. Nah, shock energy, nah ini adalah settingan mesin. Ada yang mesin itu ada yang settingan divasi, ada yang monovasi. Ya, yang sekarang itu banyak yang settingan divasi, mesin. Jadi ada cukup itu settingannya 120 sampai 200 joule. Anda lakukan isi shock. Ya, itu settingan mesin. Kalau pada mesin monovasi, jadi 360 joule. Nah, setelah pasien itu selesai, Anda bisa selesaikan masalah cardiac arrest-nya, Anda sambil Anda EKG pun Anda harus berpikir di dalam kepala apa yang menyebabkan pasien cardiac arrest. Jadi jangan Anda menolong, ya, tujuan utama adalah membawa pasien ke keadaan ESG, ya, selesai dari keadaan cardiac arrest. Tapi jangan lupa cari penyebab apa kira-kira. Anda lihat reversible causes, ya, lihat ya, apa yang bikin pasien kayak gini, kemudian apakah pasien kurang cairan kan, ya. Jadi sambil Anda melakukan ECG, Anda juga berpikir opsinya apa kira-kira. Oke, silakan. Oke, bifasi dan monovasi sebenarnya hanya soal segmentasi. Ya, jadi saya nafas dan bifasi
Keduanya tetap diurus ketika pakai decision. Oke? Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan boleh. Kalau masih ada yang penasaran. Oke. Ya, oke. Ada pasien di depan Anda, ada yang res. Anda bukan pakai siapa, Anda nggak tahu kalau penyakitnya, Anda nggak tahu yang terjadi. Pertama kali yang Anda lakukan adalah pasti Anda cek kartis, dan istilah kita cek kesadaran. Anda panggil namanya Pak, Bu, Pak, bisa dengar saya nggak? Ada lagi yang respon. Cek for response. Cek kartis, kartis. Ya, kalau nggak sadar ya nggak bisa sadar, Anda nggak usah panjang, lakukan langsung rajin sama overhead siapapun yang ada di sekitar Anda. Oke, nah dan jangan lupa kalau Anda bisa dengan rumah sakit mungkin mudah, tapi kalau misalnya di jalan Anda harus pilihkan juga environment ya. Ada di simpang jalan Anda lakukan RJD mobil lewat-lewat ya, ini ya. Jadi yang pertama Anda lakukan ada cek for response. Raba nadinya nggak ada, kontrol itu lalu pindahkan ke aman dulu. Setelah itu anda lakukan RCT, ambulans, ada yang mengambil apa, ada apapun ya. Karena kalau bisa di luar rumah sakit semuanya berbeda. Anda harus bisa juga menyesuaikan di mana anda lakukan RCT. Oke, cari di tempat yang aman untuk semua. Oke, masih ada pertanyaan kira-kira? Ya. Jadi kan ada juga kalau perlu gejala atau manifestasi klinisnya itu masih kejam. Nah, kalau misalnya pasiennya kita kata kita nggak kejam, itu kita LCD-nya itu tunggu dia selesai kejam atau gimana? Oke, pasien kejam. Anda lihat di dalam kita ini kira-kira biasanya kan pasien kejam ada pasien kejam sampai 1 menit sepertinya ada. Kejam itu kan dia singkat ya, terus Anda habis itu Anda cek for response. Boleh tunggu kejadian dulu. Ya sambil Anda kejam itu kan Anda bisa nih ketika pasien kejam